Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabarnya teman-teman? Baik. Oke teman-teman, sebelumnya kamu nggak kedatangan aku kesini mau ngapain? Terus udah kedatangan juga atau belum ya sama aku? Pasti belum ya. Belum. Ya jadi saya di sini mau memperkenalkan terlebih dahulu ya teman-teman. Perkenalkan nama saya Siti Maisara. Teman-teman bisa panggil saya dengan panggilan Meme. Kebetulan saya juga lulusan dari kampus yang sama dengan teman-teman di UIN Sultan Muhammad Hasanuddin Banten. Kemudian Kalau sekarang lagi apa nih kesibukannya? ya kalau sekarang saya lagi lanjut S2 di UI. Jurusan apa, Kak? Kebetulan saya ngambil jurusan psikolog teman-teman. Iya teman-teman. Jadi sekarang saya di sini itu mau menyampaikan materi tentang psikolog yang berkaitan dengan mata kuliah teman-teman juga ambil. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang temanya yaitu overthinking. Nah, di sini sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Di sini siapa yang pernah kepikiran sesuatu sampai susah banget buat tidur? Aku, Kak. Kita semua pasti pernah nggak sih guys? Iya. Pasti ya, pasti semua juga sama. Kayak contohnya bisa dikasih tahu nggak teman-teman kayak apa yang bikin pikiran sampai susah tidur teman-teman? Biasanya harus melakukan hal bodoh. Seperti apa tuh contohnya hal bodoh sih? Dulu tuh aku inget ya, ini pas aku maba gitu. Aku tuh ketemu sama cutting ya, pada diajarkan ketemu gitu. Ini bukan maksudnya bukan romantis ya, ini cuma kayak ketemuan biar menjalin relasi aja gitu. Terus tahu nggak ternyata selama kayak gitu, pas aku kawan dulu kan pakai tas ransel ya, kemana-mana pakai tas semua ya pas sadar tuh kayak ih, Nggak ada yang bilangin, maksudnya nggak ada yang maksudnya atau gimana? ada yang itu cuma akunya udah yang juga ngomong ke aku. Terus akhirnya gimana tuh? Akhirnya aku udah gak ketemu lagi, udah gak masuk ke apa ya, perkumpulan itu lagi. Mau Karena saking malunya ya jadi pikiran gitu. Kalau teman-teman yang lain ada nggak? aku paling overthinking itu ya tentang masalah-masalah yang muncul aja gitu ya, kayak overthinking masa depan atau tentang apa aja itu yang tiba-tiba emang kepikiran gitu tidur gitu. Kalau aku sama sih kayak kadang suka tiba-tiba overthinking. Misal nih awalnya lagi galau nih ya, nanti suka kemana-mana itu kan lebih overthinking ya. Kayak yang tadi nggak mikirin ini juga jadi pikirin, terus jadi banyak pikiran, ya udah nih jadi sedih gitu. Itu paling gitu. Oke, kalau pernah semuanya berarti sama ya tentang overthinking itu. Tenang aja, itu tuh sebenarnya hal yang sangat wajar dan manusiawi banget ya buat kita semua. Dan di sini hari ini juga kita akan membahas tentang overthinking yang teman-teman udah ceritain tadi. Iya. Sebelumnya aku mau nanya nih, teman-teman tahu nggak sih apa itu overthinking? Siapa yang tahu? Berpikir berlebihan. Ya, lagi. Banyak pikiran. Ya betul. Jadi overthinking itu merupakan bagian dari kecerdasan emosional yang sering kita alami tanpa kita sadari ya teman-teman. Nah, kenapa sih kita membahas topik tentang overthinking ini? Apakah penting apa enggak sih? Jadi ya kita simak lah sama-sama ya teman-teman. Siap, Kak. Nah, oke teman-teman, kenapa kita membahas topik overthinking ini yang sangat penting?
nggak semaunya. Kadang kita tuh capek bukan karena melakukan aktivitas doang nggak sih, tapi karena pikiran kita sendiri yang kita buat. Nah, dari sini kita sama-sama akan memahami apa sih overthinking, bagaimana ciri-cirinya, apa contohnya, juga dampak, dan tentu saja bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi di sini ada pengertian overthinking. Overthinking adalah kondisi ketika seseorang berpikir secara berlebihan terhadap suatu hal secara terus-menerus tanpa menghasilkan solusi yang jelas. Pikiran yang muncul biasanya berulang dan sulit dikendalikan. Maka overthinking bukan sekedar berpikir, tetapi di mana berpikir yang terlalu dalam hingga membuat seseorang merasa cemas, ragu, dan tidak tenang secara berlebihan. Kadang overthinking ini seperti menjebak kita dalam lingkaran pikiran kita sendiri. Jadi dimana semakin kita memikirkan, semakin dalam, jadi kita bakal sulit keluar dari pikiran kita sendiri. Dan yang menariknya, seringkali kita memikirkan hal-hal yang sebenarnya itu tuh belum tentu terjadi dan belum tentu nyata. Tapi tubuh kita sendiri itu sering bereaksi seolah-olah kayak sebenarnya pikiran itu tuh bakalan benar-benar terjadi, padahal tidak. Yang kemudian selanjutnya itu ciri-ciri overthinking. Di sini ada beberapa tanda seseorang mengalami overthinking. Yang pertama itu memikirkan hal yang sama berulang kali. Contohnya itu kayak suatu kejadian kecil tapi terus berulang di kepala kita, kayak kita selalu mikirin terus-terusan, padahal ini terusnya nggak perlu sampai bikin segitunya ya teman-teman. Terus kemudian selanjutnya ada sulit mengambil keputusan, di mana terlalu banyak pertimbangan sampai akhirnya malah nggak memilih apa-apa. Yang ketiga ini ada terlalu khawatir terhadap hal kecil, kayak hal yang sebenarnya sepele tapi menjadi besar. Kemudian ada sering memikirkan bagaimana jika nanti aku gagal, bagaimana kalau orang lain gak suka ya. Terus kemudian selanjutnya ada sulit merasa tenang atau relax, dimana saat kita istirahat tidur pun tapi pikirannya tetap aktif dan overthinking gitu. Coba teman-teman, kita boleh pikirkan sebentar, pernah gak sih kalian mengalami salah satu dari ciri-ciri yang tadi udah saya sebutin? Kalau iya, berarti itu tandanya kita pernah ya mengalami overthinking, dan itu merupakan hal yang normal. Kalau ada ciri-cirinya boleh teman-teman ada yang punya? Aku Semuanya pernah mengalami semuanya. Oh, berarti ini ya, kamu overthinking banget ya berarti. iya dengan parah. Oke, kalau gitu kita lanjut ke contoh overthinking dalam kehidupan sehari-hari. Overthinking sering terjadi dalam situasi sederhana, misalnya setelah berbicara dengan seseorang, kita menjadi merasa takut atau salah bicara, kayak tadi aku terlalu banyak ngomong gak ya sama seseorang, atau memikirkan penilaian orang lain. Kemudian khawatir terhadap masa depan yang belum pasti. Jadi kita bakal terus bertanya-tanya sama diri kita seperti, nanti aku bakal sukses apa enggak ya? Selanjutnya mengingat kesalahan di masa lalu terus-menerus. Padahal kejadiannya udah lewat, tapi pikiran kita belum selesai di masa lalu gitu. Jadi di sini sangat penting banget ya teman-teman, kecerdasan emosional itu, karena bukan hanya soal berpikir, tetapi gimana cara kita mengelola pikiran kita sendiri dan perasaan. Kalau kita tidak bisa mengelolanya, pikiran kita bisa bakal menguasai diri kita. Kemudian kita lanjut ya.
menyebabkan overthinking yang berlebihan. Dari penyebab ini, teman-teman boleh dong sharing yang pernah dialami oleh teman-teman, penyebab lain overthinking yang dialami apa gitu. Aku orangnya yang suka explore sama passionnya, jadi aku gak terpacu di satu kiblat passion gitu ya, jadi sering ganti gitu. Terus kadang kalau misalkan aku nyoba hal baru tuh di Indonesia tuh kayak nggak umum gitu loh. Iya, biasanya yang aku suka nggak umum, jadi kadang aku mikir, pantas saya aku pakai baju kayak gitu, kan aku kadang pakai baju cuma kaos gitu, kaos terus putih gitu tuh. Sedangkan di sini pakai yang kayak blus, yang kayak gitu tuh sering jadi ngerasa minoritas gitu loh. Itu tuh kadang bikin aku merasa nggak pede, terus kayak saltung gitu. Itu kadang aku merasa kayak gitu. Kalau teman-teman yang lain ada nggak sih penyebab yang dirasain? Ya, kalau ada faktor yang tadi kita jelasin ya di poin kecemasan dan keserupan sih ya. Sebenarnya dari banyak masalah itu yang paling bikin overthinking gitu kan. Maka gimana ya, kayak kita kuliah nih terus sampai lulus terus kita bikin overthinking, dan kita nggak tahu bakal kemana, bakal kuliah apa, terus juga pasti kita punya tanggungan buat diri sendiri, apalagi kalau misalnya punya adik gitu kan. Ini bukan apa-apa. Iya. Tanggungannya ya. Iya benar. Iya sih, kadang kalau misalkan mikirin masa depan itu kayak berat banget rasanya ya. Nggak ada ujungnya aja lah. Benar. Kalau yang lain, Aku mau sangat tinggi gitu ya, jadinya takut mati. takut terhadap kematian gitu. Iya, itu bener-bener overthinking banget. Apalagi kalau misalkan overthinkingnya itu kayak apa ya, mau tidur gitu ya. Takut kan kalau misalkan abis lihat apa kayak suspek kayak gitu, misalkan ada orang meninggal pas lagi tidur gitu ya. Jadi kita lagi jadi takut tidur gitu loh, takut mau tidur, jadi kayak gimana ya, mau tidur juga takut tiba-tiba kayak Gak bangun lagi gitu. Terus ya pokoknya overthinking kayak gitu lah. Terus ya ya melihat kayak di Yesus-Yesusnya kayak gitu ya, kayak ada mahasiswa yang meninggal gitu, kayak jadi takut ya, karena dia karena punya lambung asam lambung kayak gitu, cuma meninggalnya karena skripsi kayak gitu. Jadi kita juga overthinking, takut gitu loh. Larut ya. Iya, gitu sih kalau aku. Iya baik teman-teman. Tapi emang ya kalau dipikir-pikir overthinking sering banget ya muncul. Tapi bukan karena kenyataan gitu, tapi karena ketakutan yang boleh terjadi sendiri gitu ya benar. Oke, kalau gitu lanjut ya teman-teman ke dampak overthinking. Apa aja sih dampaknya jika dibiarkan? Jadi dampak negatif di sini itu bakal menimbulkan rasa kecemasan berlebihan. Ya oke teman-teman, kita lanjut ke dampak overthinking. Dimana jika kita membiarkan dampaknya ini, overthinking bakal memberikan dampak yang negatif seperti yang pertama itu ada menimbulkan kecemasan berlebihan karena kita terus sering mikirin hal yang belum tentu terjadi. Akhirnya kita menjadi lebih sering merasa takut dan khawatir tanpa alasan yang jelas. Ibaratnya kita bakalan capek sendiri karena pikiran kita itu lebih ini ya apa namanya bikin skenario yang sebenarnya belum tentu terjadi gitu, belum tentu nyata. Kemudian selanjutnya ada sulit fokus dalam belajar atau bekerja. Misalnya lagi belajar atau lagi dengerin orang ngomong, tapi pikiran kita malah kemana-mana. Jadi kita bikin gak fokus. Akhirnya apa yang kita kerjain dan kita dengerin itu nggak bakalan maksimal karena pikiran kita itu nggak benar-benar ada di situ. Selanjutnya yang ketiga, mengganggu kualitas tidur. Nah ini tuh paling sering banget terjadi ya teman-teman. Kayak kita udah
apa, terus bakalan yakin apa enggak sama keputusan yang bakal kita ambil, itu malah membuat kita akhirnya menjadi nggak milih apa-apa gitu, karena atau jadi menunda keputusan, padahal kayak keputusan itu harus diambil, tapi karena pikiran kita yang terus menerus merasa takut, jadi gak bakalan, akhirnya itu gak diambil walaupun gak sempurna gitu. Kemudian yang terakhir, dalam jangka panjang overthinking juga bisa mempengaruhi kesehatan mental. Nah, di sini kalau dipikir-pikir, overthinking itu kayak bukan cuma capek di pikiran, tapi bakalan ngaruh ke aktivitas sehari-hari kita. Ya, jadi teman-teman, kalau dipikir-pikir ya, overthinking itu bukan cuma capek di pikiran kita, tapi juga dapat mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Kalau terus-menerus kita biarkan, itu bakal bikin kita jadi bakal stuck gitu, nggak maju-maju oleh pikiran, karena kita udah dikuasai oleh pikiran kita sendiri, dan bikin kita jadi nggak tenang juga. Nah, oke teman-teman, biar nggak serius banget nih ya dengan pembahasan yang tadi udah dibahas, saya mau ngajak teman-teman semua untuk main game sebentar. Mau nggak teman-teman? Ya, tenang ya. Ini sebenarnya gamenya simple banget, jadi nggak perlu alat apa-apa. Cara mainnya itu gampang banget. Nanti saya bakal sebutin beberapa situasi, dan teman-teman itu bakal tinggal ngejawab kayak fakta atau pikiran gitu. Jadi ntar teman-teman bisa jawab bareng-bareng ya dengan angkat tangan gitu, biar makin seru gamesnya. Jadi jawabannya itu ada opsi. Iya, antara fakta atau pikiran. Jadi nanti aku sebutin soalnya ya, terus nanti teman-teman angkat tangan kayak itu fakta atau pikiran. Gitu. Oke. Nah, yang pertama, aku ngirim chat tapi dia balasnya lama, berarti dia kayaknya nggak suka ya sama aku. Teman-teman kira-kira itu fakta atau pikiran? Pikiran atau fakta? Ayo. Ada yang sebut, ada yang jawab pikiran, ada yang jawab fakta ya. Coba yang jawab fakta apa alasan kalian? Itu Feeling kalau dia bakal nggak suka gitu. Kenapa harus mikirnya kayak gitu? Coba kalau yang jawabnya pikiran. karena itu cuma pikiran kita aja, kan kita nggak tahu ya dia tuh sibuk apa, kesibukannya apa. Maksudnya kan dia nggak sibuk balas chat kan, itu maksudnya pasti ada hal yang dia lakuin, maksudnya bisa jadi kan dia ketiduran atau apa gitu. Kan pasti juga dia nggak standby 24 jam kan pakai handphone gitu. Bisa sih, sebenarnya bisa ya teman-teman, bisa keduanya. Jadi ya tergantung jawaban ya persepsi teman-teman sebenarnya ya. Oke teman-teman, sebelumnya jawabannya itu benar yang ngejawab pikiran, karena sebenarnya belum tentu kayak yang tadi disebutin ya, belum tentu dia megang HP terus-terusan, kan bisa aja dia lagi sibuk atau gimana gitu ya. Iya betul, jadi tenang aja. Kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Jadi contohnya kalian melakukan presentasi di kelas, tetapi kalian melakukan sebuah kesalahan dan berakhir dengan pertanyaan atau perspektif kalian dengan pasti semua orang menilai aku buruk karena presentasi yang tadi tidak memuaskan. Itu fakta atau pikiran? Pikiran. Kenapa yang jawab fakta? Satu itu tuh boleh. Iya, kita kan melakukan presentasi nih, tapi kita di pas waktu lagi nyampe di presentasi tersebut kita melakukan kesalahan gitu. Iya, terus kita tiba-tiba apa ya, perspektif kita sendiri aja langsung nyeletuk gitu, kayak
banget membuat kita menjadi overthinking. Nah, kalau kita udah bisa membedakan nih antara fakta dan pikiran, itu sebenarnya sudah langkah awal untuk mengurangi overthinking kita, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke cara mengatasi overthinking. Di sini beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan teman-teman untuk mengurangi rasa overthinking. Yang pertama itu ada menyadari pikiran sendiri, dimana kita harus sadar bahwa tidak semua yang kita pikir itu bakalan jadi kenyataan gitu. Kemudian yang kedua ada mengalihkan fokus. Jadi kita harus melakukan aktivitas seperti olahraga, membaca, atau berbicara dengan orang lain. Yang ketiga itu mengatur pola pikir dengan belajar berpikir yang lebih positif dan realistis. Jadi jangan selalu mikirin yang negatif terus sampai akhirnya kita larut dalam overthinking itu sendiri. Kemudian ada menerima ketidaksempurnaan, karena tidak semua hal itu harus berjalan sempurna dan sesuai keinginan kita ya teman-teman. Dan yang terakhir itu ada berbagi cerita. Dengan menceritakan apa yang dirasakan kepada orang lain itu bisa membantu kita meringankan pikiran. Jadi teman-teman kalau lagi ada masalah jangan dipendam sendirian, karena itu bakal menyebabkan pikiran kita berlebihan, jadi makin larut gitu. Jadi harus cerita. Iya benar, harus cerita. Iya betul. Paling kalau emang nggak bisa, tapi kan ada beberapa dari teman yang lebih milih bikin sendiri, kecuali udah meledak baru bisa gitu cerita ke teman kan. Biasanya kalau kayak gitu ini nggak sih bisa bikin jurnal sendiri. Iya, Pasti yang di notes. ya itu bisa juga kalau teman-teman nggak bisa cerita ke teman gitu. Kalau teman-teman bisa nyatet cerita di buku atau dialihkan ke aktivitas yang lain. Kalau aku curhat ke kamar mandi, aku banget. Tembok kamar mandi. Oh, kamu ngomong sama tembok kamar mandi gitu ceritanya. Aku banget. Kenapa nggak ke cermin? Rumah malu. Oh, malu lihat muka sendiri gitu maksudnya. Nanti tiba-tiba ada yang jawab. Kalau tidak bisa horor. Serem ya, serem. Jadi lebih milih di tembok kamar mandi aja ya. Oke teman-teman, karena sudah di penghujung materi, saya mau membacakan kesimpulan dari yang sudah dijelaskan dari awal sampai sudah memasuki kesimpulan. Jadi kesimpulan materi tentang overthinking itu adalah hal yang wajar dialami oleh setiap orang, terutama dalam situasi tertentu. Namun jika tidak dikendalikan, overthinking dapat berdampak negatif bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengenali, memahami, dan mengelola pikiran kita sendiri agar tidak selalu terjebak dalam overthinking. Kira-kira teman-teman dari materi overthinking ini apa yang bisa diambil oleh teman-teman atau apa perasaan teman-teman setelah membahas overthinking ini? Setelah membahas ini ya, jadi lebih tahu kalau misalnya banyak faktor yang bisa menimbulkan overthinking atau pikiran berlebih. Terus juga kita jadi tahu dampaknya apa kalau misal kita lagi banyak pikiran. Terus juga udah ya. Teman-teman yang lain? Aku udah dibacain sih. Kalau overthinking itu tuh apa ya, bisa bahaya banget ya buat pikiran, buat keadaan mental kita. Jadi sesegera mungkin kalau teman kita harus ya menemukan cara-cara untuk mengatasi itu, walaupun nggak harus cuma sama teman atau ngapain itu, kita harus ya
nggak cuma